Welcome to Pamres. Dan bersama gue Gege, Gue Okta dan Gloria, finally kita hadir di Pas Pamres, pasukan. pemberantas stres. Betul banget. Dan tentunya ini kita hadir di channel YouTube dan juga Spotify. Bener nggak sih? Iya, Bener banget. akhirnya. Kalau selama ini tuh kita benar-benar cuma munculnya mungkin di radio teman-teman yang udah dengerin kita udah bertahun-tahun lamanya. Udah lama banget kayaknya Iya. ya. Dan akhirnya kita masuk ke platform-platform yang Lebih kekinian. iya banget. Kayak YouTube dan juga Kita comeback, Spotify. kita literally comeback. Kalian kayak artis Korea smooth. Smooth like butter. Oke. Jadi teman-teman bisa dengerin dan bisa akses podcast ini, obrolan-obrolan kita tuh kapan aja, di mana aja. Kalau Dan kapan topiknya pun kita terbatas. juga bener-bener random banyak banget ya. Iya, kita Tentang bakal anak bahas. muda pokoknya. Benar, kita bakal bahas semua topik-topik yang lagi hangat dan hot. Dari yang penting sampai yang nggak penting juga kita bahas aja. Iya, dan yang sampai yang rame. relevan juga. Iya, yang penting bisa memberkati kalian semua. Asik. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen sesuatu dibahas topiknya sama kita, boleh langsung komen di bawah di kolom komen. Bener. Atau boleh juga DM ke Instagram Legacy Center, langsung ntar kita kumpulin, kita bahas sama-sama. Betul banget. Nah anyway teman-teman, di momen kali ini nih kita mau bahas tentang persahabatan di masa pandemi. Yes. Oke. Banyak banget hal yang terjadi guncang-gancing sana sini gitu ya tentang persahabatan, karena kan kita nggak bisa hangout. Bener-bener. Ya nggak sih? Yang biasanya kayaknya hampir setiap weekend kayaknya kita selfie. Kayak update-update. Iya kan? Terus yang gini teh kan, yang gini nih yang kayak ulang dong. gitu kan. Terus ya jadi ulang lagi. Itu cerita banget sih. Atau ada filter baru gitu kan. Jadi nggak bisa kayak gitu kan sekarang kita. Iya bener banget. Tapi kalau gue lihat ya keadaan sekarang tuh banyak banget orang yang ngerasa kayak jadinya lonely gitu. Kayak jadi tiba-tiba nggak punya teman. Kalau gue ya lihat orang-orang updatean status gitu, udah banyak banget orang yang akhirnya kesepian dan ngerasa nggak punya teman. Padahal sebenarnya harusnya teman masih tetap ada nggak sih? Tapi wajar sih, wajar banget nggak sih? Karena Wajar. kalau gua sih ngerasa gitu di Tapi masa pandemi ya. yang parahnya adalah kalau misal udah ngerasa kayak gitu dan akhirnya mereka jadi feeling unloved, padahal nggak kayak gitu asli. Tapi kalau dari segi gua ya, maksudnya itu wajar feeling unloved, karena gua pun pernah merasa gitu loh. Jadi waktu di pandemi ini terjadi kan kayak semua ini cuman bisa kontekan lewat sosial media kan, kita lewat SMS atau apapun itu gitu, biar SMS banget kayak jadul ya. Itu chatting yang ijo-ijo itu loh gitu kan. Oh, Ya kan? jangan disebut ya, jangan disebut Iya, ya. enggak lah, nggak usah disebut. Nah, kan biasa cuman pasti lewat kayak gitu, atau misalnya lewat yaitu IG gitu kan. Tapi IG, gaya banget IG. tapi gue tuh merasa gini loh, yang biasanya kayaknya temen gue banget, kok nggak ngontek gue yang selama pandemi gitu. Terus kayaknya kalau gue nggak ngomong, kayaknya orang nggak akan peduli juga. Apa bener nggak sih gue masih punya teman gitu yang biasanya kayaknya best friend forever itu kayak masih ada nggak sih gitu? Oke, jadi lo Ngerasa gitu nggak sih? mempertanyakan. Ngerasa gitu nggak? Iya sih, sometimes kayak akhirnya membuat gue tuh jadi orang yang ansos gitu loh. Karena kan gue tadinya orangnya ekstrovert, tapi pandemik ini tuh membuat gue tuh jadi introvert. Ternyata introvert asik juga ya gitu. Oh kalau gue enggak, gue bukan karena introvert, gue extrovert nih. Gue harus ketemu banyak orang, yang which is emang biasa kan ketemu teman-teman gitu kan banyak. Sekarang pandemi nggak boleh ketemu siapapun, nggak ketemu siapapun, dan ternyata teman-teman aku pada nggak ngontek. Kan jadi stres, jadi kayak, hah, aduh gimana, aku butuh Jadi pergaulan overthinking nggak kalau gitu. kayak gitu? Sempet kayak, wah gue punya temen gak nih ya. Terus, Tapi ya gue bener loh ada masa dimana gue kayak gitu sih, kayak lo udah pastilah teman-teman yang extrovert juga kayak gitu kan, jadi kayak kehilangan gitu karena kan kekuatan kita tuh dari itu nggak sih? teman-teman ya nggak sih? Iya nggak sih? Dari bersosialisasi. Iya bener banget, dari ketemu orang gitu. Tapi waktu itu gue pernah ngalamin, akhirnya gue menikmati banget jadi introvert. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Coba kira-kira kayak tiba-tiba tuh menikmati. Yuk angkat karena- tangannya yuk. Kita Itu bisa ada, lihat kayaknya- virtual. Kayaknya ada yang lagi nyetir langsung angkat tangan, tau gak? Nggak nyetir gitu.
Iya karena gue ngerasa gitu, gue jadi akhirnya gue menikmati, tapi ya ini pengalaman gue ya, gue jadi rada negatif sih. Negatif gimana maksudnya? Jadi gue kayak ansos gitu, gue jadi kayak bener-bener nggak peduli sama orang, terus gue kayak nggak kontekan teman-teman gue karena gue merasa nih ya, kayaknya asik juga nih jadi introvert. Gue cuma bener-bener sama laptop, nonton Netflix, and then kayak enjoy sama chips gue gitu ya, Cipip gitu ya. Iya. Meskipun disensor gue juga nggak tahu itu apa. Masa sih itu loh yang kentang goreng enak banget, rasa sapi panggang. Iya. Ya pokoknya gue menikmati waktu-waktu di kamar gue. Lo tau gak sih, gue sampai ada di momen ada orang chat gue tuh malas balas gitu. Karena gue ngerasa itu tuh kayak aduh ngapain sih ganggu gitu. Gue cuma pengen ya udahlah konsen sama diri gue. Terus gue waktu itu sempet down gara-gara ada banyak isu-isu kabar-kabar sedih banget tau gak? Jadi membuat gue tuh kayak aduh gue gak mau liat sosial media gitu. Oh jadi menarik diri. Iya, gue tuh menarik diri terus jadi kayak gak peduli gitu loh sama orang. Kalian tuh pernah kayak gitu gak sih? Pernah banget literally. Dan bedanya aku sama Ciokta, kalau Ciokta extrovert kan, aku tuh orang introvert, jadi Kayak zona nyaman dong. zona nyaman banget. Jadi bahayanya aku adalah waktu aku menghilang, ya udah aku nyaman-nyaman aja sampai akhirnya Jadi nggak berusaha ketemu orang. enggak. Gitu. Dan aku kayak ya udah aja, this is me gitu. Tapi This is me. Oh. Oke. Oke, tiba-tiba gue udah setuju tapi offbeat gitu. Kaget gue. selalu gitu ya, more than expectation gitu. Ember. Tapi yang terjadi adalah tiba-tiba kayak yang apa ya, yang aku dapetin, Tuhan cuma ngingetin kayak ya kamu nggak bisa kayak gini, kamu tetap harus bersosialis sama orang, kamu harus tetap approach teman-teman kamu. Dan kalau aku ya sama kayak kok Gigi tadi, aku juga sempat overthink yang super mendalam banget, mikir unlove dan sebagainya. Tapi at the end aku cuma mikir enggak kok, banyak orang-orang yang sebenarnya peduli, cuman itu sih aku aja yang menutup diri aku dan menghilang. Kok bisa? Maksud gue nggak ngerti kenapa kalian bisa tiba-tiba ngerasa feeling unloved. Karena kan nggak ada yang ngontek. Yang biasa. Jadi karena maksudnya gini loh. tipe orang harus dikontak. Oh kan? Oh iya, ya guys. enggak, maksudnya gini loh, ini emang gue pribadi ya, Oke. maksudnya gue pribadi nih, dan yang nggak tahu nggak lu yang kalau ada temen gue nonton kayak gini kan, lu harus sadar sih, maksudnya Lo tuh pengennya ditanya Ini Enggak, ngode banget ya. Jadi kayak guys, teman-teman Grady tolong DM kok Gigi sekarang. enggak sih, lebih ke arah kan tanda kutip ya, orang tuh bilangnya GG sibuk. Jadi kalau sibuk emang bener. iya emang sibuk sih, Masa sih? Kok gue kayak, selalu liat di Instastory lu kagak sibuk tidur-tiduran. Hey, hello. Pasang filter ya nggak sih? Anda berbohong ya. Bener loh. Ya kan tapi nggak 24 jam. Oh, itu gitu hiburan loh. selingan. Hiburan karena temen gue nggak ada. Oke, jadi lu bermain bersama filter. Iya, jadi gue nge-receh aja gitu daripada kepala tek gitu kan. Jadi Wow. ya udahlah gitu. Nah, terus biasa kan teman-teman tuh pada pergi tuh nggak ngajak gara-gara gue sibuk gitu kan. Tapi itu kan bisa ketemu secara fisik gitu. Dan maksudnya kalau hal kayak gitu ya udahlah gitu kan. Emang gue juga mungkin sibuk, banyak aktivitas. Nah sekarang pandemi gue kagak ada aktivitas. Kok lu nggak ngontek gue gitu loh. Jadi gue sempat merasa kayak, ini nih yang namanya temen tuh kayak gini ya. Mungkin gitu. nggak kalau dari sebelumnya pas kok Gigi sibuk-sibuknya orang ngechat malah kok Gigi yang susah diajak chat gitu. Jadi orang kayak ya udah aja. Aku chat. Bohong. Cuman Malasnya- dibalasnya tuh kayak 27 jam setelahnya gitu. Nggak lah, lebih ke arah gini loh. Waktu sebelum pandemi, at least ada chat ngajak pergi meskipun aku nggak Oke. bisa, atau misalkan ya kita ada chat buat ngobrol sesuatu gitu, ngajak ketemu atau gimana gitu. Nah begitu pandemi bener-bener kayak stop tuh, kayak bener-bener hilang, banyak teman yang menghilang gitu, tit Iya. hilang gitu. Terus kayak ya udah gitu. Jadi kayak lu tuh sebenarnya pengen orang tuh yang nyariin lo. Ya iya dong, gengsi ya nggak sih? Oke. Ya sih, pengen. Nah ini nih, Tapi gengsinya tinggi lu pernah banget ya. mikir nggak sih sebenarnya mungkin teman-teman lu juga ada di posisi kayak lu dan mikir kayak lu gitu loh, kayak udah ketakutan dan sibuk sama diri sendiri. Emang lingkaran pertemanan gue gengsinya gede kali. Oh, oke. Jadi kayak aku nggak di kontak duluan gitu. Tapi Kak. akhirnya, satu hal gue belajar sih. Jadi kayak maksudnya daripada gue tuh sampai ada di titik dari yang tadi udahlah gitu ya, kayaknya gue emang teman gue palsu gitu. Nggak gitu sih, lebih karena oh iya udahlah gitu. Coba deh gue aja yang ngontek duluan gitu. Dan ternyata mungkin karena pandemi semua orang juga pusing kali ya, banyak pikiran gitu. Dan waktu kita kontak duluan,
bocor lah tuh semua cerita yang ini gini, yang ini gini, yang ini gini. Live update-nya banyak banget langsung. Ternyata live update-nya banyak gitu. Dan mereka punya reason kenapa akhirnya mereka nggak kontakkan juga malu. Iya, ada yang bilang takut nanti lu ikutan kepikiran gitu. Baik ya. Emang nih punya temen kayak gue tuh suka mikirin orang lain. Oke. Kalau lu Ri, kenapa tadi bisa sampai feeling unloved tuh kenapa sih? Kalau aku mungkin faktor dari Kesendirian. Iya, jomblo. Enggak gitu ya. Aku boleh guys. enggak boleh. gitu guys. Tapi kalau yang Dia aku nggak jomblo, dia rasain, single. that's it. Betul. Tapi Lanjut. kalau yang aku rasain, terutama waktu masa-masa ya kan COVID parah banget membludak dan jadi terbatas banget, kita nggak bisa pergi, nggak bisa ngumpul sama teman-teman. Yang tadinya aku kalau weekend itu suka ketemu sama teman-teman, sekarang udah nggak bisa. Dan di situ aku ngerasa jadi kayak sendiri ya. Kalau weekend aku cuma di kamar kayak gitu, diam kayak ya ya sama lah, walaupun aku introvert tapi aku juga perlu sosialisasi sama orang, karena walaupun introvert sometimes being alone tuh nggak enak. Oke, jadi kalau kayak gitu sebenarnya lu ngerasa feeling unloved tuh cuma karena pikiran lu dong. Kayaknya lebih ke bener ya, kayak Iya, bener pikiran nggak sih? sih. Pikiran lo. Karena nggak kontekan, jadi kita punya tanda kutipnya asumsi gitu. Asumsi Bener kalau sih. orang-orang tuh nggak sayang sama lu dan kayak sudah menghapus pertemanan gitu. Bener, jadi kan agak takut ya, tapi begitu ya intinya lebih ke arah kita ngontek duluan lah gitu. Ngontek oke, duluan. oke. Kalau kita udah ngontek duluan ternyata seru juga gitu. Nah biasanya kalau ini tips gua yang sudah melewati fase menyebalkan ke temen itu ya gitu. Gua tuh gini loh, kan biasa kalau misalnya di IG gitu kan ada kayak updatean story gitu kan. Nah biasanya gua jadi kayak sambil nonton story, gua langsung kayak jadi kayak netizen budiman gitu loh. Apa tuh? Komen gitu, Oh. react gitu, komen. atau- Sejujurnya itu salah satu apa ya, kayak jalan pintas banget buat kita bisa ngobrol sama orang Iya. lewat reply story kayak Iya, gitu. bener banget. Jadi Dari bener-bener replyan bisa. story itu malah jadi ngobrol bareng ya nggak sih? Iya. Jadi Kalau gua kayak rada beda sama kalian. Gua tuh karena yang tadi gua bilang, gua kayak menikmati gitu tau nggak. Ternyata jadi kayak being introvert tuh kayak asik juga. Gua jatuhnya tuh jadi nggak feeling unloved, malah gua tuh jadi kayak nggak care sama orang-orang. Dan itu tuh sebenarnya nggak bagus. Wah bahaya sih, pantesan lu salah satu temen yang nggak peduli sama temen kan kayak nggak Bukan peduli gitu, lagi. gue tuh nggak ada satu teman gue yang akhirnya notice kalau gue tuh kan ada beberapa grup kayak girls gitu kan. Oh girl squadnya banyak Girls kan? squad, iya kan, ada yang kayak, ya ada beberapa lah ya. Tapi teman gue tuh ada yang notice sampai kayak, lu kenapa gitu, something wrong apa gitu. Soalnya lu kayak nggak biasanya. Biasanya gue tuh selalu selalu aktif juga di grup gitu. Dan mereka ngomongin apapun, gue udah even gue di-mention, gue kayak males banget gitu loh gitu. Jadi negatifnya tuh gue kayak bisa Agak jadi apatis ya Bu. iya, jadi kayak apatis tapi gue menikmati. Tapi lu tau gak sih, gara-gara itu gue akhirnya sadar kalau gak bisa loh lama-lama begitu. Iya. Gue cuma kuat tuh kayak 2 mingguan, tau gak? 2 mingguan bener-bener gue tuh ngurusin grup. Kalau yang pelayanan yang urgent gitu kerjaan. Tapi kalau yang lainnya tuh kayak gue nggak ikutan ngobrol di situ. Tapi akhirnya gue merasakan gue nggak bisa gini, kayak ikan nggak ketemu air, tau nggak? Extrovert tuh kayak akhirnya gue ngontak, ya itu tadi salah satunya tuh akhirnya gue muncul ke permukaan dengan cara gue reply story teman-teman, tau nggak sih, DM gitu. Dan akhirnya mereka notice, lu kemana aja, ada apa segala macam Itu gitu sih. works banget sih. Iya. Dan mungkin buat teman-teman semua nih dimanapun kau berada gitu, boleh sambil buka kali tuh si aplikasi buat chatting tuh gitu. Pasti kan ada grup yang hashtag squad kalian lah gitu kan. Benar. Para pencinta pisang misalkan, atau misalkan dress code abu-abu apalah you name it gitu ya. Karena Iya. sebenarnya kita tuh perlu banget nggak sih? Langsung Apalagi- kontak deh gimana gitu kabar Iya. kalian, oke nggak sih, lagi oke baik-baik saja. Sekedar kayak kalau mau dibilang basa-basi nggak basa-basi juga sih, karena emang kita harus dari hati ya ngomong kayak Ya, betul. gimana nih, apa kabar kalian semua. Tapi ada aja orang yang geli loh, kayak Ada nanya aja. apa kabar. Jadi mungkin begitu bisa ditanya langsung gimana, coba tentuin. misalkan lu tanya, Kayak misalnya, enggak, untuk nanya aja tuh kayak geli gitu. enggak kayak nanya dulu, coba nanya Coba dulu. misalnya, hai Ge, Aduh geli gitu. Udah Kok kayaknya lanjut. nggak smooth? Nggak, Smooth. Udah Tapi lanjut, guys, lanjut. waktu kita mungkin mikir apa kabar itu cuman hal yang biasa aja, siapa tahu orang di luar sana ada yang nunggu orang yang nanya gimana Bener, kabar. orang-orang yang kayak gua tadi kan. Kayak kalian anyway. Orang-orang yang pengen Kayak di-approach. kalian. Kayak Lebih kalian seneng. orang-orang yang pengen ditanya gitu ya. Terus ya, aku belajar lagi satu loh.
lagi masa pandemi gini, siapa sih yang nggak ulang tahun gitu? Kayaknya udah setahunan, bener nggak sih? Iya, Setahun tahun gitu lebih. crawling gitu. Nah, Iya. kita bisa juga tuh mencoba untuk care ke teman-teman terdekat kita gitu. Benar. Ya nggak sih, pas lagi pandemi, lu ucapin kayak, terus udah gitu lu kirim-kirim sesuatu gitu, kirim-kirim apalah ya gitu, bebas gitu. Yang penting bisa bikin happy lah, setidaknya mereka tuh merasa kalau kita tuh masih punya temen loh gitu. Lu tuh Iya. masih ada terjalin gitu. Kalau lu nggak punya, aduh kayaknya lagi pandemi gini aku juga nggak punya, no money gitu ya. Ya Jangan lakukan yang sampai- sesuatu lah gitu. Jangan sampai gara-gara pandemik tuh persahabatan tuh jadi kayak terlupakan. Bener. Atau jadi kayak nggak ada artinya. Karena percayalah sebenarnya kita tuh Tuhan ciptain untuk terus bisa berkomunikasi, untuk bisa jadi berkat. Sekarang gimana kita bisa jadi berkat nggak sih? Untuk kita bisa dapetin relasi apa segala macam kalau kita tuh mengurung diri gitu. Kalau kita diem aja. Heeh. Bener, harus keluar lah ya dari zona sendirian Bener. itu. Terus gue ngalamin satu yang negatif beneran ini. Waktu yang gue memilih untuk gue jadi kayak agak-agak apatis itu, lo tau nggak? Gue ngalamin problem ya. Nggak tahu nih, mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin kayak gini nggak? Gara-gara pandemi, terus udah kelamaan nggak ngobrol sama orang. Waktu lo dapet problem, akhirnya lo keep itu sendiri. Nangis sendiri gitu di Nangis kamar. sendiri, terus nggak cerita karena lo akhirnya punya paradigma gini, tau nggak? Kesepian atau kesendirian tuh membawa paradigma lo tuh kayak lu mau cerita ke orang juga, orang udah nggak bisa bantu. Ini pandemik, man, semua orang punya masalah sendiri, jadi akhirnya gak cerita. Dan padahal justru kan sekarang mental health tuh lagi rame banget, bener gak sih? Nah, gue ngalamin akhirnya gue ke mentor gue nggak even cerita karena udah keburu males tau gak kontekan. Itu karena kebiasaan kelamaan dibiarin diri kita tuh nggak kontekan. Terus akhirnya gue kayak struggle sendiri gitu. Nah, untungnya waktu itu gue punya pelarian. Sekarang gue lagi suka sepedaan. Oh, aku baru dengarnya gini, pelarian. Sekarang gue lagi suka sama si Papa. Pelariannya bagus, ini sehat, positif. Iya, tadi gue mikirnya kayak pelarian, oh suka, oh siapa nih gitu. Iya, tau gak sih, karena gue ngerasa gini, kayak ada gitu orang yang tetap care sama gue karena mereka juga pasti punya problem sendiri gitu. Akhirnya gue gak cerita, you know what, itu lumayan berat sih buat gue tuh perlu, tipe orang kayak gue tuh perlu cerita. Bener. Tapi waktu itu akhirnya gue memutuskan gak cerita karena itu gue udah terlalu lama membiarkan diri gue ansos alias hampir ke apatis. Ya udah, akhirnya gue waktu itu struggle sendiri dan akhirnya gue melarikan diri sama sepedaan, tau gak? Ya lumayan membantu lah ya, sepedaan sampai akhirnya satu titik tiba-tiba ada satu orang yang ngechat gue deket banget sih sama orang ini, tapi emang gue pun membatasi kontekan gue sama dia. Tiba-tiba tau nggak, dia tuh bisa ngechat gue kayak gini, semoga Cici semangat terus dan sehat terus ya. Kan aku jadi kayak, oke, dia buka terus You know what, message itu tuh datang ketika gue ngerasa bener-bener kenapa gue tanggung ini sendiri gitu. Itu gue tiba-tiba langsung berkaca-kaca, terus gue langsung mikir, oke, ternyata ada orang di luar sana tuh yang care sama gue dan gue tuh nggak harus kayak gini sendiri gitu. Jadi Bener. akhirnya gue memutuskan, tau nggak, dari situ oke, Okta Manik nggak bisa kayak gini terus gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang mungkin selama ini akhirnya karena kelamaan nggak kontekan, tau nggak sih, akhirnya jadi kayak tanggung beban sendiri. Padahal you know what, ada mentor lo yang sebenarnya selalu peduli sama lo. Ada teman-teman yang even mereka mungkin nggak bisa bantu, tapi mereka bisa dengerin. Bisa denger sih, Bener-bener. setidaknya Supaya- bikin kita lebih lega ya Iya, nggak sih? supaya plong gitu. Dan bagus banget sih at the end akhirnya gue berubah. Tau nggak? Gue mulai apa? Gue akhirnya mulai kayak itu tadi, reply story sampai orangnya kaget, kenapa lo akhirnya mencuat lagi gitu. Kalau gue jadi tiba-tiba ingat gini, kalau zaman dulu di radio, kalau dia lagi ngomong gini, you know what, gitu kan, You know what? kita pasti ngomongin gini, apa, kalau dia gitu, astaga, yuk lanjut. Oke. Terus akhirnya gue mulai, kalau gue yang gue lakuin, gue tahu nih ini nggak sehat buat gue karena gue tetap membutuhkan komunikasi bersama orang-orang. Akhirnya gue mulai chat teman-teman juga, terus saya hai ke mereka. Aku nggak di chat, aku bukan temen lu ya. Iya, soalnya ada banyak grup-grup yang harus gue perhatikan. memilih ya, ternyata. Ya, berarti kita mah bukan temen Ya. dia. Udah kita tinggal. Ya. Kok kamu gesernya smooth banget sih? Smooth gitu kan. Sampai aduh ya bun, bentar guys ini sambil. Aduh, yorobun. Aduh. Mohon maaf teman-teman. Mohon maaf. Dia terlalu heboh ya, terlalu heboh. Untung dia nggak dancing. Si smooth Aduh, banget itu. aduh. Oke, lanjut lagi ya. Yang pertama tadi gue reply story, yang kedua akhirnya gue muncul lagi di grup, gue say hi sama mereka, terus gue langsung be honest, tau nggak? Karena gue ngerasa mereka temen. Dulu waktu sebelum pandemi mereka menerima gue dengan masalah gue, sekalipun mereka punya masalah. Dan gue percaya
mereka even di pandemik juga tetap sama. Jadi gue akhirnya be honest, gue bilang, guys, gue mau cerita dong sesuatu, kalian ada waktu nggak? Ada teman yang akhirnya ngebales, ada akhirnya mungkin teman yang udah keburu malas sama gue karena gue terlalu ansos, akhirnya nggak tahu di waro, gue ajak zoom nggak mau, terus gue ajak telepon nggak mau. Terus by the way gue tipe orangnya tuh nggak bisa chat panjang gitu, nggak bisa. Gue Sama. harus telepon, sama harus kalau nggak zaman sekarang zoom gitu sih. Oh, Zoom aku nggak premium kak. Gue pinjemin nanti. Mau? Sombong banget sih. Sombong. Sombong. Nama tengah saya kan Okta Sombong Manik. Hai sombong. Jadi Gitu. dia isi sombong. Miss sombong. Tapi bener loh, itu akhirnya menyembuhkan gua gitu. Gua menyadari sebenarnya being introvert tuh sometimes is good kan, supaya kita bisa me time segala macam. Tapi jangan sampai jadi kayak negatif gitu. Nah, gua nggak pengen teman-teman yang akhirnya nih nggak ikut konsel, jadi nggak chatting sama teman-temannya cuma karena alasan pandemik. Aduh, jangan kayak gitu. Karena Tuhan mau kita tuh mengasihi sesama seperti di kita sendiri gitu sih kalau gue belajarnya. Dan at the end temen gue akhirnya ada yang respon juga, akhirnya kita zooman, akhirnya kita teleponan berjam-jam segala macam, dan akhirnya gue lebih sehat sih sekarang. Emang bener harus kayak gak usah gengsi ya, kayak Iya. tadi kan aku awal gengsi, lebih ke arah sekarang ya udah aja kita yang mulai dulu gitu, dari hal-hal kecil lah kayak Bener-bener. gitu kan. Ya sebenarnya sama sih sama yang aku rasain. Aku juga punya gengsinya sendiri dan kayak kayak gak mau aja. Kayak gak mau aja ngechat orang duluan. Aduh, Kenapa takut disangka jangan suka? gengsi guys. Ya nggak gitu. Takut disangka Karena- suka ngechat dulu. Kan ini pertemanan biasanya. Oh, iya. Tapi kalau aku punya alasan, karena aku bukan tipe orang yang bisa ngutarain perasaan dengan baik gitu loh. Kayak apa yang aku alamin, apalagi itu something yang buat aku personal, aku bakal keep sendiri. Gak mau ngomong sama siapapun. Mungkin teman-teman juga di rumah, yang gak di rumah doang sih, mereka dengernya ya. Teman-teman dimanapun kalian berada, yang mendengar mungkin ada juga yang kayak serupa sama aku, kayak udahlah, aku keep sendiri aja. Aku bisa kok survive sendiri kayak gitu. Tapi menurut aku setelah aku kemarin baru banget sih aku melalui itu, yang aku dapetin kayak nggak apa-apa sih kalau kita butuh waktu buat sendiri, tapi jangan terlalu lama dan harus tetap let someone, entah orang tua, mentor atau sahabat terdekat untuk tahu kondisi kita saat itu. Exactly. Karena kalau kita sendiri banget bisa makin bahaya. Iya. kondisinya. Sebenarnya bisa sih, tapi kayak kerasa berat banget nggak sih? Bener lah, berat banget. Dan itu yang akhirnya membawa kita tuh ke yang tadi gitu, jadinya galau, feeling lonely, unloved. Dari apa hal-hal segala macam. simple lah ya kita mulai gerak gitu, kayak ya udah dari tadi kan dari IG story tuh. Terus kalau gue tuh punya ada apa kan, kayak di IG bisa bikin grup di DM kan. Ada Iya, tuh iya. temen-temen. Close friend. Enggak, bukan close friend. Ada Oh, bisa grup. bikin kayak buat di Grup di DM. DM. Oh iya Nah, iya. kalau Gue punya gua tuh- juga kali ah. Kan Ya lu kayak ngeliat gue tuh kayak gue nggak ngerti. Oh enggak ya. Kayak aja ya. Ya kan tadi dia tanya. Teman-teman yang ada di DM grup aku, komen ya, kita kan punya grup. Nah, aku tuh suka ada yang aku kayak postingan lucu-lucu gitu kan. Biar kan lagi pandemi gini banyak yang banyak pikiran ya. Posting tuh yang lucu-lucu, kirim ke grup, share gitu. Jadi kan ada obrolan seru menarik. lebih happy, atau mulai dengan topik tahu nggak gitu kan. Tapi bukan jangan gosip, julid, bukan jangan, gosip, jangan. bukan gosip. Mendingan ngomongin tentang struggle kita masing-masing. Enggak, kalau gue lebih kayak tahu nggak lagi ada promo loh gitu kan. Iya grup Jadi Guys, 70%. kalau kalian mau tahu promo-promo menarik harus ngobrol banyak-banyak sama mereka berdua. Woi. Karena mendapatkan promo itu anugerah. bener banget. Apalagi bener, punya bisa. teman yang ngasih sharing kode promo lah, sharing referral code. Iya. Yang penting tetap teman-teman tetap cuan gitu kan. Bener sih, kayak harus keep kontak, ngomongin sebenarnya dari hal ringan yang nggak penting sampai yang penting juga. Karena jangan sampai kita tuh kayak bentengin diri kita tuh kita nggak pernah kontekan. One day kita punya problem, kita tuh jadi kayak sungkan gitu datang ke teman, karena takutnya teman kita tuh berpikir, lu kok datang sama gua pas ada masalah doang gitu. Loh, Ada memang banyak loh. katanya. Nah, ada banyak loh yang akhirnya terintimidasi sama itu, dan akhirnya ya itu nggak cerita, akhirnya struggle sendiri gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Terus aku keingetan satu nih, di masa pandemi gini nggak jarang dari lingkaran kehidupan gitu ya, teman-teman terdekat juga ada yang kena si koronce itu kan, benar nggak sih? Nah kalau sampai ada kita tahu teman kita ada yang terkena gitu, jangan sampai kayak lu sih apa gitu segala macam dihakimi atau apa, tapi benar-benar kita harus temenin mereka gitu ya nggak sih? Bener. Karena banyak banget yang sampai saat ini
orang-orang yang kena itu merasa kayak ini tuh kayak aib banget gitu, jadi nggak mau ngaku lah, nggak mau ngomong, dan mereka beneran struggling sendiri, apalagi kan kena korupsi mahal ya Wak ya, gitu. Padahal kan sebenarnya kalau balik lagi ke tujuan Tuhan ciptain kita, bagi kita anak-anak muda gitu, bener nggak sih? Justru kan kita harusnya ada untuk orang-orang kayak gitu, untuk orang-orang yang kesepian, yang feeling unloved, unworthy. Jangan justru kitanya yang kayak gitu. So come on gitu, anak-anak muda tuh temukan dirimu, temukan teman-temanmu kalau sebenarnya pertemanan itu, friendship itu tetap bisa hidup, tetap menyenangkan, tetap berarti, even pandemik, even kita nggak bisa ke kafe, nggak bisa story, ya Story kan? gimana story? Story, karena kan kayak ulangin dong, gitu kan? Oh kita mah nggak ngulang-ngulang ya? Ya itu gua, iya. lu kayak wantek oke ya kan? Oh Ya sekalipun kita nggak bisa kayak gitu sih, kita nggak bisa hangout atau segala macam, tapi kita harus tetap kayak apa ya, appreciate our relationship gitu, karena relationship tuh sometimes bener-bener matters banget nggak sih Ge? bener. Oh Bener. sama ini, mencobalah untuk main, nggak tahu sih kalau cewek gimana, kalau gua cowok-cowok kadang suka main game jadinya gitu, mumpung online ya, bisa saling ketemu di game gitu kan. Iya benar. Saling ketemu di game, bisa sambil telepon, sambil apa gitu, jadi kayak rame gitu loh Jadi main. temukan hangout di season yang baru. Iya. Bener. Kalau Walaupun- cewek bisa itu loh, Ri. Apa? Bisa workout bareng di Zoom. Bener. Ya pokoknya memanfaatkanlah teknologi yang super maju sekarang. Iya, Kita bener. bisa pakai walaupun jauh. Justru Manfaatkan teknologi dan juga promo. ya. Tetap. Promo makanan. Guys, bener nggak sih? malah ya yang aku realize sekarang adalah semenjak masa pandemi, yang tadinya kita sama orang teman-teman kita yang di luar negeri udah bener-bener gak pernah kontekan sejak pandemi karena kita udah tahu Zoom dan sebagainya macam. Maaf aku menyebut merek guys, di sensor aja. Karena kita udah tahu di dunia ini banyak banget teknologi yang membantu kayak gitu, kita malah jadi bisa ngobrol sama mereka yang di luar negeri dan sebagainya. Malahan ternyata itu Bener sih. luas banget. Dan guys. ternyata teman-teman yang di luar negeri itu sekangen itu juga sama kita ya gitu. Iya. Bener banget. Punya temen di luar negeri nggak? Oh, Gloria Abigail. Kita punya temen di luar negeri. Oh, banyak. Itu punya nggak? Banyak. Mereka cari-cari aku. Oh cari-cari, tapi situ nggak nyari mereka. Aku nggak balas. Apa sih apa nomor asing gitu? Tuh kan. Wow, mahal nggak bercanda. Harga dirinya tinggi banget. Emang sombong. Tapi benar, akhirnya kayak kita bisa dekat sama orang jauh, terus kita punya banyak ide-ide ya. Kalau waktu itu sih Ide apa maksudnya? ide untuk tetap hangout di season pandemik. Sekalipun nggak bisa ke kafe, yang itu sih tadi biasanya gue kalau misalnya sama temen nih, gue sama teman deket gue, kita ibadah bareng gitu. Kita ibadah bareng, terus kayak ya pertemanannya tuh tetap sehat dan fruitful gitu loh, gitu. Nggak selalu melulu kan kita stres banget, serius gue stres banget dengerin kayak kabar duka, updatean gitu ya. Aduh, koronces yang tambah naik apa segala macam, itu tuh menurut gue kayak mengguncang diri gue gitu. Tapi justru waktu akhirnya gue sama temen gue memutuskan untuk yaudah yuk kita cari yang sehat gitu, itu sih yang gue lakukan di pertemanan gue. Kayak dulu pernah tuh olahraga sama teman sekali sih, tapi ya fun lah, hiburan gitu. Kita Udah bukan gitu, temennya gitu, yang diajak. mungkin nanti kita bisa bikin ya yang mau ikutan olahraga bareng online. Jadi hari ini kita sadar kalau Sadar kita kalau kita tuh bukan temennya dia. Kita nggak diajak nih selama ini. Kan Anda sih Sudah. Terbongkar semua. Tapi bener, pokoknya gue kayak pengen encourage teman-teman semua, come on, jangan apatis, come on, jangan bener-bener kayak sendiri, feeling unloved, unworthy gitu. Karena kayak tadi contoh nih, dua temanku ini yang pengennya dikontak, Ya kan? yang pengennya bener-bener kayak dicari duluan gitu. Menurut gue kalau teman-teman yang orang kayak gitu, berhentilah atau mencobalah untuk kayak gitu. Tapi lakukanlah sesuatu untuk orang lain seperti kayak lu tuh mau diperlakukan seperti apa. Bener, gitu. bener. Jadi itu yang aku dapetin banget sih, karena Iya. kita makhluk yang saling, ya apa yang mau kita terima ya kita lakuin itu juga. lakuin duluan buat orang lain. Gue percaya ketika kita menabur, kita tuh akan menuai, dan waktu kita menuai itu kita akan kayak shock. Bener. Ternyata banyak Bener banget. sih, kita harus melakukan inisiatif terlebih dahulu ya, biar persahabatan yang terjalin itu tetap smooth like. Iya. Udah lama banyak Yes, banget maksudnya smooth. lama-lama kayak gini. Banyak banget smoothnya guys. Tapi iya maksudnya gitu kayak say hi yang sebentar doang, yang kayak cuma apa segala macam, kata-kata yang tadi loh, yang gue cuma bilang gue berdoa ya supaya lo sama keluarga lo sehat.
kita nggak pernah tahu ternyata kalimat itu tuh kayak pas banget di momen orang seberharga itu buat orang itu ternyata. Iya gitu, nggak perlu lu panjang lebar I pray for you lalala, mungkin enggak gitu. Tapi dengan lu niat aja, tau nggak, lu nggak nunggu orang yang duluan ke lu, itu tuh kayak means a lot buat orang dan akhirnya membangkitkan lagi semangat gitu yang kayak tadi gua gitu. Jadi harus tetap yuk kayak apa nih? appreciate our relationship, our friendship gitu. Iya. Bener sih. Intinya lebih ke arah apapun yang kalian alami sama persahabatan teman-teman kalian semua, belajarlah untuk kita duluan yang inisiatif. Ya nggak sih? Jangan gengsi. Kalau tadi dengar cerita kita kan kayak gengsi ya buat mulai duluan. Enggak, kok aku udah gitu. nggak kayak gitu lagi. Aku juga udah nggak gitu. Udah gitu sehat nih, udah sehat. Iya kan udah kita sehat. tetap teman. Iya, kita Iya. teman ya. Kita Lebih teman ke- kan? Iya betul. Ini gimana? Ya, nggak tahu. Kau temanku, ku temanmu. Kok falas? Guys, kalian tahu kan lagu sekolah minggu itu? Itu lagu camp, ya pokoknya ada lah ya. Lagu itu. Ya intinya lebih ke arah kita harus move duluan lah gitu. Dan mulai nih, abis nonton hari ini, abis dengerin, langsung deh kalian chat temen kalian, reply story mereka, atau sekedar kalau kalian tahu alamatnya kirim apa kek, udah promo juga ya kan, Iya, modalnya murah gitu. Tapi gue jadi keinget tau gak? Gue jadi keinget, kita kan sebenarnya ada komunitas. Bener gak sih? Hah? Komunitas itu? Iya tuh barengan Ori. Ulang. Kan kita tuh kan ada komunitas. Hah? Komunitas itu? Apa? Ya aku melakukan itu demi KGG aja. Oke. Bener banget Oh, sama. kan. Bener maksud gue tuh gini, friendship tuh nggak jauh juga dari komunitas sebenarnya, bener nggak sih? Kita kan Legacy Center kan kita ada komunitas nih. Gue kayak pengen encourage teman-teman yang udah lama nggak ikutan komsel, cuman gara-gara merasa bosan. Pandemik tuh online, gue kuliah udah online, gitu ya, gue ibadah udah online, terus gue harus komsel juga online. Gue pengen encourage, aduh jangan kayak gitu, beneran nggak sih? Harus tetap kayak keep in touch, harus tetap melibatkan diri kita di komunitas. Karena kalau nggak kayak gitu, kita tuh terisolasi dan nggak bisa grow up nggak sih kalau sendiri? Bener. Dan Harus satu tetap. sih, harus mau membuka diri. Karena banyak orang-orang yang aduh udah males kayak gini, apapun itu aku keep sendiri. Itu aku ngomongin diri aku sendiri yang kemarin-kemarin sih, maaf guys. Tapi ya udah aku sadar, dan teman-teman di luar sana kalau ada yang kayak gitu juga, yuk sama-sama kita sadar jangan kayak gitu lagi. Membuka diri Membuka dan tetap diri. inisiatif ya. Iya. Reaching out, dan terakhir kayak yang tadi dibilang sih, harus tetap punya komunitas yang baik gitu. Betul, karena ada banyak banget kan gadget kita, aplikasi-aplikasi kita banyak banget kan yang bisa kita pakai untuk tetap menjaga hubungan kita. Aplikasi apa? Aduh, maafin. Maafin. Aduh, maafin. Pokoknya gini, gue pengen encourage teman-teman jangan sampai gitu ya, jangan sampai setelah pandemi ini beres kita ketemu orang tuh kayak hai kenalan gitu. Karena saking udah nggak pernah kontekan, Jadi lupa gitu dia siapa nggak kenal gitu. Jangan sampai. Nanti habis dari sini kita nggak kenal dia. Beneran jangan sampai, karena lu tau gak sih kayak at the end tuh ada banyak anak muda yang kira galau banget. Iya benar-benar. Karena ya itu Betul. ngepostnya tuh jadi, kalau gue lihat ya, ngepostnya tuh jadi kayak lagu-lagu yang kayak lonely gitu, tau gak sih? And then at the end ada banyak orang yang akhirnya compare diri dia, kok gue gini-gini amat gitu. Karena sebenarnya menurut gue mungkin justru elunya yang tidak mau, kata Ori, membuka diri, melibatkan diri dan berusaha care sama orang lain. Padahal kita tuh Tuhan panggil untuk kayak become a blessing for other people, untuk teman-teman kita gitu. Nggak usah jauh dulu nggak sih, Ge? Bener. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri sih. Iya. Yang tadi kita simpulkan, coba kita harus punya kesimpulan guys. Siap. Jangan sampai kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Nanti kesimpulannya smooth gitu kan. Ya kan? Gue pengen coba dong, jangan sampai kesimpulannya smooth like. Enggak gini sambil nggak gini sambil bagus? smooth Harus gitu. nendang ke Harus depan. sambil Nggak bisa, gini. aku kan anggun. Ya udah, yang pertama adalah Kok galak? Enggak, aku baik. Cobaannya yang lembut. Ah, Kok kayak oom-oom? udah yuk. Ayo. Jadi yang pertama. Nanti udah udah dilihat-lihat gitu. Oke, Yang kayak baru pertama, 10 menit. yang pertama adalah kita harus take inisiatif duluan. Ya. Turunin ego. Jangan Bener. pengen dicari, tapi Betul. carilah dulu orang-orang. Betul. Care dulu sama orang lain. Yang kedua, ayo apa yang kedua? Loh, Yang ya, tadi kan Abigail. inisiatif. Yang kedua membuka diri. Iya, Buka jangan diri. tanggung beban itu sendiri. Punya masalah jangan kayak udah simpen aja sendiri, tapi
kasih tahu ke yang lain. Jangan juga. kelamaan menikmati kesendirian yang akhirnya nanti tuh bawa kita tuh jadi negatif. Benar. Iya. Dan yang terakhir, the last but not the least adalah harus tetap berada dalam komunitas. Iya, benar. Even Jadi, capek online, percayalah untuk saat ini alternatif atau cara yang Tuhan kasih buat kita di season yang baru adalah emang everything online. Iya. Bener. Dan siapa tahu lewat itu Tuhan ngomong sesuatu sama teman-teman Iya. semua. Jadi Betul. jangan kayak bosan, but be grateful for it gitu ya nggak sih? Bener banget. So, Dan aku jadi keinget satu sih. Satu. kamu udah aku sold. Ya, apa nih? Jadi Apa kepo. nih? Kayak seru Enggak sih nih. guys, biasa aja. ayo kita kasih- Gara-gara tadi ngebahas Apa sih? tentang komunitas, terus aku jadi inget kenapa sih dia tadi kayak aku mau ngomong ini tapi kayak kelewat terus gitu. Oke. Doa. Waktu kita doa, apa ya? Tuhan tuh tiba-tiba kayak bisa ngingetin sama banyak hal aja. Mau keadaan kita lagi fine-fine aja pun, Tuhan tuh bisa ngingetin kita buat apa ya? Approach seseorang. Mungkin Tuhan tiba-tiba taruh nama seseorang di hati kita. Ternyata orang itu tuh lagi butuh gitu. Oh, aku kira tadi ternyata orang itu jodoh kita. Nanti di podcast berikutnya. Tadi si Mari kan, iya Tuhan tahu satu nama di hati kita gitu. Bener banget Ri. Karena kalau gue pernah ngalamin ya Ri, jadi manjang tapi ini seru banget dan it's true, bener. Sometimes Tuhan ingetin satu nama, dan bisa sampai Tuhan tuh ingetin satu ayat buat orang ini. Gue pernah soalnya, at the end gue nurut, gue obey sama Tuhan, gue praktekin, gue kasih ke orang ini. And you know what, ternyata katanya tuh kayak jelek banget ayat yang memang lagi dia alamin gitu. Jadi simpel dengan tanya, is everything okay? And then cerita, be honest, nggak usah getek, nggak usah malu-malu gitu ya. Itu udah cukup gitu, menolong seseorang. Benar. Gitu. Benar banget. Oke, udah dulu segitu dulu aja obrolan kita tentang friendship during pandemic. Yes, jangan lupain teman-teman kalian semua ajak olahraga bareng, ajak main game bareng. Betul. Ajak apa ya? Chat bareng juga. Ajak ibadah bareng lewat Exactly. platform-platform Dan kalau kalian semua punya topik yang menarik juga buat dibahas, nggak usah ragu. langsung komen, Betul. Dan jangan lupa buat like, subscribe. share juga video-video kita biar semua orang bisa terberkati. Yes. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Gege. Saya Okta. Saya Gloria. Kami di Pas Pamres Pasukan Pemberantas Seks.